Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Destriana Nurnadila, NIM 072062062239, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, kelas F2 semester 5 dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai framing media dan representasi masalah sosial dalam berita dan konten. Nah, media sosial sekarang ini seperti Instagram, kemudian Facebook, TikTok, itu kan telah menjadi platform utama dalam penyebaran dan juga penerimaan suatu informasi. Nah, hal ini itu didukung oleh dua faktor penting. Yang pertama, fragmentasi media, yaitu fenomena persebaran atau tersebarnya media di platform-platform yang lainnya. Masyarakat pada saat ini itu kan sekarang kan tidak hanya mengandalkan media tradisional seperti koran dan juga televisi. Nah, sekarang ini kan penyebaran berita itu juga melalui platform digital seperti adanya website, kemudian blog, di media sosial lainnya juga. Itu kan sekarang semakin eksis ya penerimaan berita lewat tersebut. Nah, kan setiap platform ini itu memiliki audiens yang berbeda-beda, sehingga penyebaran serta penerimaan suatu berita itu menjadi sangat beragam. Kemudian faktor yang kedua yaitu algoritma dan personalisasi konten. Nah, algoritma di platform seperti YouTube, kemudian di TikTok atau bahkan di Instagram. Kalau di Instagram biasanya kan itu di Reels Instagram itu menyesuaikan konten berdasarkan perilaku si pengguna. Jadi seberapa sering kita atau seberapa banyak kita mengulang kembali konten, itu akan munculnya, kalau kita scroll lagi itu munculnya akan member atau mirip dengan konten yang telah kita lihat berulang kali. Nah, meskipun itu relevan, hal ini itu sering memperkuat pandangan tertentu dan menciptakan suatu polarisasi. Misalnya itu dalam bidang politik, contohnya isu-isu politik atau sosial yang lainnya juga. Kemudian membahas mengenai framing media. Nah, framing media ini mengacu pada bagaimana cara media itu membingkai suatu isu atau menyajikan suatu isu atau konten yang sedang terjadi itu, yang mana dalam segi pilihan katanya, kemudian dalam segi fokus kontennya itu kemana, dan dalam segi sudut pandang yang diambil itu sangat mempengaruhi persepsi audiens. Jadi representasi masalah sosial oleh media itu sering sekali dapat membentuk opini pada masyarakat yang terjadi terhadap isu-isu yang sedang terjadi ataupun konten-konten yang sedang terjadi. Adanya isu itu contohnya seperti isu kemiskinan, kemudian adanya seperti kesehatan, kemudian rasisme, itu juga penyajiannya itu ketika isu-isu tersebut memiliki penyajian yang tidak seimbang, maka itu dapat memperkuat stereotip atau dapat meminggirkan suatu kelompok tertentu. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu persepsi publik dan pengaruh media. Seperti yang sudah kita ketahui, munculnya suatu opini publik atau persepsi dari masyarakat itu kan sangat dipengaruhi oleh adanya isu atau konten, bahkan berita yang muncul dari media. Kalau berdasarkan teori agenda setting, sebenarnya media itu tidak langsung mengubah sikap masyarakat, tetapi dia ini lebih menentukan ke apa yang dianggap penting untuk dipikirkan. Contohnya itu seperti adanya berita yang berulang kali atau berita yang ditayangkan
berkali-kali, ya itu dapat lebih menarik perhatian masyarakat. Nah, di era digital saat ini, kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik itu terhadap media seperti televisi, koran itu kan sudah menurun karena dianggap sudah biasa saja. Sedangkan berita yang muncul dari media sosial itu seringkali dianggap dengan adanya hoax dan opini yang tidak diverifikasi. Nah, hal ini itu memungkinkan adanya fenomena echo chamber, di mana orang itu hanya akan mengkonsumsi informasi dan berita yang sesuai dengan pandangannya sendiri, yang sesuai dengan persepsi dari dirinya sendiri. Nah, sebenarnya media itu memungkinkan adanya partisipasi secara langsung, tetapi di sisi lain juga media itu dapat menciptakan tantangan yang baru, seperti adanya polarisasi, kemudian menyebabkan adanya atau kaburnya suatu fakta, adanya kaburnya batas antara fakta dan juga opini. Selanjutnya, ini pembahasan yang terakhir mengenai kajian komparatif dan partisipasi publik serta upaya berkelanjutan dalam penanggulangan masalah sosial. Membahas tentang kajian komparatif, yaitu antara negara maju dan negara yang berkembang. Kalau di negara maju, kan biasanya di negara maju itu akses teknologinya itu kan merata, sehingga media sosial dimanfaatkan sebagai hal-hal yang positif. Keviralan itu dimanfaatkan untuk mendapatkan suatu peluang. Jadi media sosial itu biasanya dimanfaatkan sebagai promosi bisnis, kemudian kampanye sosial, dan juga digunakan sebagai advokasi politik. Contoh nyatanya adalah gerakan sosial viral, yaitu melalui Twitter, kemudian melalui Instagram, TikTok, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau di Indonesia atau negara yang berkembang, contohnya di Indonesia, itu kan adanya kendala seperti infrastruktur dan juga ekonomi yang membatasi akses. Karena di Indonesia ini ada banyak, atau di negara berkembang juga itu kan ada banyak daerah-daerah yang tidak merata infrastrukturnya seperti di daerah-daerah pelosok itu kan biasanya tidak dapat menerima jaringan internet secara merata. Kemudian ekonomi yang terbatas itu kan dapat membatasi suatu akses. Jadi orang itu akan tertinggal informasi, tertinggal dengan berita yang sedang terjadi saat ini. Kemudian meskipun demikian, kalau media sosial di negara yang berkembang itu juga masih dimanfaatkan sebagai komunikasi antara orang per orang, dan juga dimanfaatkan sebagai citizen jurnalis. Meskipun kalau di negara berkembang itu masih ada terkendala dalam literasi digital, seperti malasnya membaca. Selanjutnya tentang partisipasi publiknya. Nah, partisipasi masyarakat kalau dalam media sosial di negara maju itu cenderung lebih aktif dan lebih melibatkan aspek politik maupun sosial secara global. Sedangkan kalau di negara-negara berkembang, partisipasi masyarakat itu terbatas. Meskipun belum banyak orang yang terlibat, media sosial itu sudah mulai dimanfaatkan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam partisipasi publik di media digital. Terdapat beberapa langkah yang strategis yang dapat diambil untuk memastikan bahwa masyarakat ini dapat berkontribusi secara efektif dan juga aman tentunya. Cara pertama yaitu melalui pendidikan dan pelatihan literasi digital. Nah, dalam cara yang pertama ini yaitu mengembangkan program pendidikan yang mana itu lebih berfokus kepada literasi digital.
yang dilakukan kepada semua kalangan, baik itu dari anak-anak, kemudian dari remaja, dan orang dewasa sekalipun. Nah, hal ini itu dapat mencakup bagaimana cara mereka menggunakan sosial media itu secara positif dan etis. Kemudian bagaimana cara mengenali misinformasi dan bagaimana memahami keamanan data pribadi. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu pengembangan kebijakan. Jadi, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih mendukung dan transparan di platform digital. Kemudian mengembangkan pelindungan data pribadi pengguna, dan juga kebijakan ini itu harus diberikan sanksi bagi penyalahgunaan atau penyebaran hoax dan misinformasi. Kemudian cara yang ketiga yaitu kolaborasi multi stakeholder, yang mana itu membangun kemitraan antara pemerintah, kemudian sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan inisiatif yang mempromosikan penggunaan media digital itu secara positif. Misalnya, platform media sosial itu dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan sumber daya dan alat bagi penggunanya. Kemudian cara yang keempat yaitu peningkatan akses teknologi, yaitu menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi, terutama di daerah yang terpencil atau pelosok, itu memastikan akses yang adil dan setara terhadap internet. Ini akan memungkinkan lebih banyak orang itu untuk terlibat dalam dialog politik. Jadi memastikan bahwa di daerah-daerah terpencil itu juga mendapatkan jaringan internet, yang mana nanti jika semua sudah mendapatkan akses sudah merata, itu akan menjadikan platform digital ini sebagai alat dialog secara bersama, dialog politik secara bersama-sama. Kemudian cara yang kelima yaitu promosi diskusi konstruktif, yaitu mendorong platform media sosial untuk menciptakan ruang bagi diskusi yang konstruktif dan inklusif, serta memberikan penghargaan bagi konten yang mendorong dialog positif. Jadi intinya media sosial itu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk suatu opini masyarakat dan juga memberikan ruang partisipasi. Namun di sisi lain juga dapat memunculkan suatu tantangan seperti adanya penyebaran hoax, kemudian misinformasi, dan juga adanya polarisasi. Itu masih menjadi masalah yang utama. Oleh karena itu, diperlukan adanya literasi digital, kemudian adanya kebijakan yang mendukung, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dan juga platform-platform digital lainnya yang dapat meminimalisasikan adanya dampak negatif. Kemudian upaya-upaya yang sudah saya jelaskan seperti adanya pendidikan literasi digital, kemudian promosi diskusi konstruktif, dan adanya peningkatan akses teknologi itu sangat penting untuk mendorong adanya partisipasi publik yang lebih bertanggung jawab. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.